bapaknya meninggalkan ibunya karena tergoda oleh wanita lain. Lebih memilih si penggoda. Ibunya sampai sakit-sakitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp maupun via Shopee. Ini klik aja linknya di deskripsi box ya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke WhatsApp admin. Ini nomornya 0813 1543 0565. Nah, langsung aja akan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak I nih teman-teman. Assalamualaikum Mbak Melisa. Waalaikumsalam. Kenalin, aku Mbak I. Aku sudah menikah Mbak, tapi belum punya anak. Posisi aku sekarang lagi kerja di Hong Kong. Salam kenal ya Mbak Mel, mohon izin ngasih testimoninya. Maaf bukan bermaksud untuk ria, cuma aku pengen berbagi kebahagiaan tentang keajaiban sholawat yang aku rasakan biar menjadi penyemangat teman-teman semua. Karena yang aku rasakan semenjak aku istiqomah sholawat, hampir semua yang aku minta sama Allah satu persatu dikabulkan. Mungkin aku akan pilih poin-poinnya aja yang bakal aku ceritakan karena jika aku ceritakan semua terlalu banyak banget Mbak. Awal cerita sebelumnya aku kenal Mbak Mel, aku udah tahu salawat. Sebelum aku kenal Mbak Mel, aku udah tahu salawat. Cuma nggak pernah mengamalkan. Kadang kalau lagi ada masalah mungkin cuma baca 10, itu pun nggak istiqomah. Singkat cerita, tahun 2021 aku sama suami benar-benar diuji sama Allah lewat permasalahan orang tuaku Mbak. Berat banget. Intinya ada orang ketiga di antara bapak sama ibu, dan bapak nggak bisa milih di antara satu, antara ibu dan perempuan itu. Ibuku benar-benar down, nggak bisa menerima kenyataan dan sakit-sakitan terus. Uangku hasil kerja benar-benar terkuras buat ngobatin ibu karena yang diserang mental beliau, dan untuk mencukupi kebutuhan ibu sama adik karena juga jarang banget kirim uang, karena bapak juga jarang banget kirim uang ke ibu. Otomatis aku di sini benar-benar berjuang jadi tulang punggung untuk ibu dan juga untuk menabung buat masa depanku. Alhamdulillah Allah kasih aku suami yang baik banget Mbak. Mengerti keadaan keluargaku, jadi suami benar-benar mendampingi aku melewati masa-masa sulitku. Singkat cerita, bulan Oktober 2021 aku lihat Mbak Mel di TikTok. Terus aku ikutin lagi, aku ikutin IG dan TikTok Mbak Mel. Terus aku liatin semua video-video Mbak Mel di YouTube. Dari situ aku langsung beli tasbih digital dan istiqomah salawat munjiat dan salawat Jibril. Alhamdulillah Mbak Mel, memang benar nggak ada proposal doa kita yang tertolak jika kita ajukan sama Allah lewat salawat. Mulai dari situ benar-benar nggak bisa jauh dari Allah. Semua Allah, takut banget kalau berbuat dosa. Banyak banget perubahan yang aku dapat semenjak istiqomah salawat. Semua urusanku dipermudah Mbak Mel, rezeki dilancarkan, seperti ada aja jalan. Entah majikan ngasih gaji lebih, ngasih uang jajan. Dan setelah itu alhamdulillah aku diberikan rezeki sama Allah untuk beli sawah seharga 105 juta. Padahal sebelum aku istiqomah salawat, aku udah sering kali mau beli sawah tapi nggak jadi-jadi. Selalu ada halangan dan uang nggak bisa ngumpul. Selalu dapat ujian, entah ibu lagi sakit, entah ada saudara yang pinjam. Waktu itu ibuku juga aku suruh bersalawat. Aku belikan tasbih digital dan sampai sekarang ibu juga istiqomah salawat munjiat dan salawat Jibril. Alhamdulillahnya ibu sekarang udah legowo, udah pasrah dan gak sakit-sakitan lagi. Dan yang benar-benar gak disangka-sangka, bapak yang tadinya pergi ninggalin rumah buat perempuan itu,
tiba-tiba pertengahan tahun 2022 pulang dengan sendirinya tanpa ada yang minta. Hatinya diluluhkan sampai sekarang berkumpul bersama lagi sama ibu dan adik di rumah. Alhamdulillah Bapak dibukakan hatinya, itu benar-benar keajaiban yang nggak bisa dipikir nalar manusia Mbak Mel. Awalnya Bapak benar-benar keras, nggak bisa ninggalin perempuan itu, tiba-tiba tanpa diminta ninggalin perempuan itu demi ibu semenjak ibu bersolawat. Masya Allah ya. Dan bulan 3 tahun 2022 aku juga dibelikan HP iPhone baru sama majikan. Masya Allah bener-bener gak nyangka sebelumnya setelah aku beli sawah 105 juta. Aku ditawari lagi buat beli sawah yang harganya 105 lagi Mbak Mel. Tapi aku gak mau karena waktu itu aku gak cukup uang segitu. Dan aku memang tekad gak pengen berutang apalagi riba. Tapi semua dipermudah Mbak Mel. Orang itu waktu itu cuma minta uang 25 juta dulu, sisanya dibayar semampuku. Masya Allah benar-benar dipermudah semua urusanku. Dan bulan 12 kemarin uang kekurangan sawah tinggal 17 juta. Awal bulan 1 di setiap berdoa aku selalu minta sama Allah semenjak Imlek dapat ampau dari majikan 5.000 dolar. Biar aku bisa membayar kekurangan sawah itu. Padahal tahun kemarin aku dapat 4.000 dolar Mbak. Dan Masya Allah kemarin aku dapat 6.410 dolar. Mintanya 5.000 dikasihnya sama Allah 6.410 dolar. Masya Allah. Setara uang Indonesia 12 juta 400 rupiah benar-benar di luar dugaan. Allah baik banget. Aku mintanya 5.000, tapi Allah kasihnya 6.410 dolar. Alhamdulillah aku bisa langsung lunasi uang sawah Mbak Mel. Mungkin cuma di situ Mbak Mel testimoni dari aku, maaf banget kepanjangan. Terima kasih udah mengajarkan aku tentang isi istiqomah sholawat. Semoga menjadi amal jariah buat Mbak Mel dan keluarga. Mohon doanya juga ya Mbak Mel, nanti kalau aku udah pulang ke Indonesia, cepat dikasih keturunan, amin. Nanti aku kasih foto HP iPhone dan uang ampauku ya Mbak. Makasih Mbak Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fotonya teman-teman. Ya, ayo sholawatin ya. Sholawatin. Dibaca munjiat ya 3 kali. Uangnya sama handphonenya. Ya kita nggak tahu ya dari mana jalannya Allah tiba-tiba memberikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilan biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alat darajat wa tuballighuna biha asal goyat min jami'il khairati fil hayati wa dalamat. Sambil bayangin teman-teman yang pengen handphonenya kayak gini dapat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alat darajat wa tuballighuna biha asal goyat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Cuma 2 kali ya, kelamaannya 3 kali ya. Masya Allah banget ya teman-teman ya. Ini lanjut aku baca lagi, masih ada nih kayaknya ya. Kemudian udah aku jawab kan testimoninya teman-teman, dan mbaknya jawab lagi. Alhamdulillah makasih banyak Mbak Mel udah bales. Semoga nanti testimoninya diunggah di YouTube Mbak. Aku tanya baca salawat apa aja dan gimana cara Mbak ngamalinnya. Insya Allah aku nggak bakal ninggalin salawat, keluar rumah juga lebih baik ketinggalan HP daripada ketinggalan tasbih digital. Aku tiap hari bangun tidur baca munjiat 100 sampai 150. Jibril paling sedikit 3.000, kadang sampai 10.000. Waktunya bebas Mbak Mel, kadang juga sambil kerja, tapi alhamdulillah udah setahun lebih ini tiada hari tanpa sholawat. Aku insya Allah tahun depan pulang ke Indonesia Mbak, dan sekarang lagi punya keinginan sebelum pulang ke Indo bisa kebeli mobil. Doain ya Mbak, amin. Dan kemarin majikan juga bilang nanti kalau aku pulang dikasih bonus kurang lebih 50 juta. Masya Allah semoga menjadi jalan rezekiku buat usaha di Indonesia nanti, amin. Dan yang selalu jadi prinsip buat aku, apapun yang kita lakukan, berikan buat apa yang pun yang kita lakukan dan kita berikan buat orang tua, Allah pasti membalas berkali-kali lipat. Tiap bulan aku pasti kasih jatah bulanan buat ibu dan mertua, dan alhamdulillah Allah selalu kasih aku rezeki yang lancar, selalu ada aja rezeki, dan doa orang tua itu benar-benar gak main-main, ridho orang tua itu yang utama. Mbak Mel adalah sosok inspirasiku, panutanku. Makasih banyak ya Mbak Mel. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak I di Hong Kong, keren banget ya. Itu handphone yang Mbak itu handphone yang aku pengen banget loh. Aku pengen banget iPhone 13 yang warna pink. Tapi ternyata sama Allah jangan 13 yang 13 Pro Max aja, yang kameranya 3 aja.
yang 215 GB aja dikasihnya sama Allah. Padahal aku kepengennya yang pink itu karena kan imut-imut, maksudnya lucu warna pink, cewek-cewek banget gitu kan ya. Tapi alhamdulillah sama Allah dikasih juga walaupun bukan yang seperti yang punya Mbak I. Masya Allah senang banget ya Mbak I ya. Dahsyat banget. Mbak I kepengen beli sawah. Kebeli. Kemudian ditawarin lagi sama tetangganya buat beli sawahku lagi dong. Mungkin tetangganya lagi butuh duit. Udah bayarnya 25 juta dua aja. Seadanya duitnya dulu akhirnya dibayar. Akhirnya dicicil kan sampai akhirnya tinggal 17 juta lagi dan Masya Allah akhirnya lunas. Jadi punya dua sawah tuh ya. Harganya sama-sama 105 juta. Padahal dulu sebelum sholawat tiap mau beli ada aja. Tapi alhamdulillah sekarang akhirnya dapat sawahnya dua ya. Dan yang Masya Allahnya lagi masalah kedua orang tuanya Mbak I beres. Ibunya Mbak I dan bapaknya Mbak I sempat pisah ya. Bapaknya meninggalkan ibunya karena tergoda oleh wanita lain. Lebih memilih si penggoda. Ibunya sampai sakit-sakitan, wajar, pantas sampai sakit-sakitan. Ya pastilah, Mbak I-nya aja udah dewasa, udah menikah. Artinya kan mereka menikah sudah sekian belas tahun lamanya ya teman-teman. Bahkan mungkin udah puluhan tahun menikahnya. Dan saat ada ujian seperti itu, pasti itu berat banget bagi ibunya Mbak I. Makanya sampai sakit-sakitan. Dan Masya Allah ketika bersolawat, ibunya Mbak I bersolawat, baca munjiat dan salawat Jibril, hatinya tenang, bisa pasrah, bisa legowo. Dan ketika pasrah, apa yang menjadi hajatnya ibunya Mbak I dijabah sama Allah. Tiba-tiba dipanggil tuh bapaknya, diketuk hatinya, dibukakan pintu hatinya. Akhirnya bapaknya kembali. Jadi kalau teman-teman juga punya masalah rumah tangga seperti ini, ayo baca sholawat. Ya, jangan malah marah sama Allah, jangan malah nanya, ya Allah kenapa aku diuji seperti ini? Apa salahku? Jangan sampai nanya begitu. Kita selalu diuji, ya bukan tugas kita nanya kenapa aku diuji ya Allah, enggak, bukan tugas kita karena memang kita selama hidup itu diuji, pasti diuji. Kita boleh ngeluh, kita boleh namanya kita lagi kesakitan, kita lagi terluka, kita mengadu boleh. Kita terluka nih, perih misalnya kita kena pisau nih, lagi masak kena pisau, kita mengadu, aduh sakit, boleh, namanya sakit. Kita nangis karena sakit, tangan kita kena pisau, boleh, namanya juga sakit. Tapi yang nggak kita boleh itu kita nanya, kenapa aku bisa kena pisau? Apa salahku kok aku bisa kena pisau? Kan gitu. Ya, jadi teman-teman, ayo semangat sholawatan. Segala permasalahan apapun insya Allah beres pakai sholawat. Dahsyat banget dan kita doakan semoga Mbak I segera memperoleh keturunan, bisa kebeli mobilnya, amin, aminkan ya teman-teman. Dan nanti lancar semuanya pulang ke Indonesia, bisa buka usaha dan usahanya juga lancar dan barokah. Hidup tidak selalu mulus, hidup tidak selalu bahagia, hidup tidak selalu indah, tapi hidup juga tidak selalu buruk. Hidup juga tidak selalu sakit, hidup juga tidak selalu sedih. Akan selalu ada masanya naik turun. Senang, sedih, susah, senang. Ada selalu seperti itu teman-teman. Tapi insya Allah ketika kita rajin bersolawat, kita bisa menjalaninya dengan jauh lebih baik, dengan bijaksana, dengan pasrah, nikmat rasanya ketika kita istiqomah bersolawat. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak I segera dijabah doa-doanya ya Mbak I ya. Dan buat teman-teman yang nonton, terima kasih. Semoga teman-teman rezekinya barokah, dijabah doa-doanya, utang-utangnya lunas. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.